Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A, Praktikum Bioinformatika, yang mana beranggotakan saya sendiri, Siti Zahrani Zalamah, kemudian Febriana, Vera Pertiwi, dan Anita Syafitri Lubis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas praktikum kami, yaitu mencari informasi di NCBI mengenai gen dan nukleotida. Untuk terlebih dahulu, kita bisa mencari NCBI dari Google. Kemudian klik bagian hasil pencarian pertama. Nah, lalu di sini kami akan mencari gen IL10, yang mana kita bisa mengganti bagian all database menjadi gen, lalu mengetik IL10 di bagian kolom pencarian dan search. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Febriana. Kepada Febriana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu jumlah data base gen IL10 yaitu bisa dilihat pada tampilan, yaitu ada 1762. Dan untuk pertanyaan nomor 2, gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA dan jumlah ekson. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, saya akan memilih salah satu gen ID dari IA10, yaitu yang Homo sapiens. Bisa langsung diklik. Baiklah, untuk gen IA10 Homo sapiens berada pada kromosom 1 dengan panjang 206.767.602 dan ada pada ekson 7. Untuk pertanyaan nomor 3, jumlah artikel mengenai gen IL10 Homo sapiens. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Untuk artikel dari gen IL10 Homo sapiens ini ada 3.245, bisa dilihat pada layar. Dan untuk pertanyaan yang keempat, gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja? Untuk gen IL10 Homo sapiens berhubungan dengan penyakit di sini bisa kita lihat diantaranya itu adalah analisis asosiasi genom wide antibody positif pada kasus diabetes tipe 1, asosiasi genom lebar mengidentifikasi beberapa lokus kerentanan colitis ulcerativa, dan studi asosiasi genom mengidentifikasi IL23R, IL12RB2, dan IL10 sebagai lokus kerentanan penyakit dan lainnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Febriana. Untuk selanjutnya yaitu IL10 ini bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beberapa fungsi dari gen IL10 ini, yaitu yang pertama untuk memungkinkan aktivitas sitokin, yang kedua untuk memungkinkan aktivitas faktor pertumbuhan, yang ketiga untuk memungkinkan pengikatan reseptor interleukin 10, kemudian yang keempat untuk memungkinkan pengikatan protein, dan yang terakhir untuk memungkinkan aktivitas dimerisasi protein. Nah, kemudian kita juga bisa melihat proses dari L10 ini. Dari L10 ini terdapat ada 79 proses. 3 diantaranya itu terlibat dalam diferensiasi sel B, kemudian terlibat dalam proliferasi sel B, dan juga terlibat dalam penuaan. Kemudian kita bisa mencari referensi sekuen gen, yang mana kita bisa scroll ke bawah terlebih dahulu. Untuk melihat bagian referensi sekuen gen, kita harus mencek bagian gen bank, klik bagian gen bank.
Nah, di bagian atas sudah tercantum bahwa referensi sekuen dari IL10 yaitu NG strip 012088 sampai 1. Kemudian untuk panjang bahasa IL10-nya ini yaitu 4.863 Besper. Lalu untuk accession number-nya yaitu bisa dilihat dari bagian urutan nomor 3 yaitu NG strip 012088. Serta di sini juga kita bisa melihat bagian dari exon IL10, kita bisa scroll ke bawah. Bagian exon dari IL10 ini yaitu 1 sampai 224. Nah, berikutnya kita akan mencari referensi sekuen dari mRNA. Terlebih dahulu kita harus kembali dari halaman sebelumnya. Setelah kembali, kita klik bagian mRNA. Untuk panjang referensi sekuen mRNA-nya ini yaitu NM strip 000572 sampai 3. Nah, lalu untuk panjang nukleotidanya itu 1630 base pair. Serta di sini juga bisa kita tentukan fungsi serta beberapa urutan mRNA, kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk fungsi dari urutan mRNA-nya itu, mungkin bisa scroll ke bawah lagi, nah. Bawah lagi, nah. Atas, nah. Berarti udah lewat. Nah, di sini yaitu di bagian miss feature 459 sampai 461 yang mana ini berfungsi sebagai asparagin. Kemudian kita kembali lagi untuk mencari reference sequence dari protein. Baiklah, untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Vera Pertiwi. Kepada Vera dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya kita akan mencari referensi sekuen dari protein. Kita bisa mengklik NP strip 000563 sampai 1 itu. Terlihat pada layar. Nah, untuk referensi sekuen dari protein sendiri itu dapat kita ketahui pada layar yaitu NP strip 000563 sampai 1. Dan untuk panjang asam aminonya itu dapat kita lihat itu 178 amino acid. Nah, selanjutnya itu fungsi-fungsi dari masing-masing asam amino itu dapat kita lihat ke bawah. Nah, ke bawah. Ini ya. Ada 9 Nah, untuk fungsi dari asam amino itu sendiri dapat kita lihat pada bagian region, yaitu untuk asam amino yang kelima sampai 174 itu berfungsi sebagai interleukin 10. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke bagian nukleotida. Yang mana kita akan mencari EGF di kolom pencarian.
Nah, saat kita mencari bagian EGF akan muncul tampilan layar seperti ini. Untuk pertanyaan yang pertama itu dapat kita lihat bahwa jumlah yang didapat dari hasil nukleotida EGF ini berjumlah 73.422. Nah, kemudian kita dapat memilih masing-masing hasil dari spesiesnya. Itu dapat kita lihat di bagian kiri, bagian atas. Itu untuk animal sendiri itu berjumlah 67.574. Untuk plant atau tumbuhan itu berjumlah 888, fungi 150, protista itu 1127, untuk bakteri itu ada 189, archaea itu ada 3, dan yang terakhir itu pada virus ada 384. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat molekul types dari nukleotida EGF itu sendiri. Untuk molekul types-nya itu dapat kita lihat di bawah spesies tadi, yang mana untuk genomik DNA atau RNA itu berjumlah 24.631. Kemudian ada mRNA itu totalnya ada 44.243. Kemudian ada ncRNA itu berjumlah 15 dan transcribe RNA itu ada 3.100. Dan untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vera. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anita Syafitri Lubis. Kepada Anita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA genomik dan panjang mRNA serta panjang asam aminonya. Nah, untuk langkah pertama, kita tekan genomik DNA atau RNA yang di bagian molecule type. Seterusnya, kita pilih saja untuk yang nomor 1 ke bawah, Ana. Oke, kita tekan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa panjangnya itu ada sekitar 139.089 base pair. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke halaman utama. Kita klik di bagian protein. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa panjang proteinnya sebesar 758 amino acid. Oke, untuk langkah selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini kita akan menentukan panjang mRNA. Kita klik mRNA pada molekul type. Nah, setelah itu, kita pilih di bagian pertama saja. Kita klik di bagian protein. Nah, di sini dapat kita lihat ya panjang proteinnya sebesar 563 amino acid. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan jumlah sekuens yang tertinggal pada database. Untuk langkah pertama, kita klik customize dan kita centang semua bagian yang ada di situ dan kita klik show. Setelah itu, dapat kita centang satu persatu yang di bagian source database-nya.
Nah, setelah kita centang semua, kita dapat mengetahui bahwa jumlah sekuennya itu ada sebesar 73.422. Sedangkan untuk mengetahui jumlah sekuens yang tertinggal di sana, kita tinggal klik clear all terlebih dahulu. Diklik clear all terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke source database dan kita centang di bagian RepSec-nya saja. Nah, setelah kita centang, kita dapat mengetahui perubahan di mana ini jumlah sekuens yang tertinggal hanya sebesar 46.089. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengklik gen bentuk genemik dan mengklik protein serta PubMed. Untuk langkah pertama, itu kita clear all terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian molecule type kita pilih genomic DNA nRNA. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pilih di bagian pertama, yaitu Hippocytra thalaka. Setelah itu kita klik protein. Nah, di sini dapat kita lihat untuk panjang proteinnya sebesar 758 amino acid. Setelah itu kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, untuk mengetahui PubMed, kita klik saja di bagian PubMed. Nah, ini salah satu PubMed yang tersedia di dalam ini, yaitu Comprehensive Analysis of Simple Molecule Sequencing, Derived Complete Genome, and Whole Transcriptome of Hippocytra thalaka Nuclear Polyhydrosis Virus. Sebenarnya ini sangat banyak, tetapi ini adalah salah satunya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anita. Baiklah, sekian dari penjelasan penggunaan website NCBI dalam mencari informasi gen dan nukleotida dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.